Ramadan Kareem. Kenal pada Al-Quran. Pertanyaan pertama, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah yang tidak suci kitab apa? Jadi kalau mendefinisikan sesuatu mengacu pada prosedur ilmu, dalam setiap pembahasan ilmiah ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan bahasa atau lazim disebut pendekatan etimologi. Yang kedua, pendekatan istilah. Dan yang ketiga, pendekatan operasional atau definisi operasional. Al-Quran secara bahasa artinya al-makru. Al-makru itu yang banyak dibaca. Satu-satunya kitab di dunia ini yang paling banyak dibaca adalah Al-Quran. Satu-satunya kitab di dunia ini yang dihafal sampai kalau kesalahan hurufnya saja bisa ditemukan, itu hanyalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai kitab mukjizat. Mukjizat itu suatu keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada nabinya atau kepada rasulnya untuk menunjukkan kebenaran kenabian dan kerasulan. Dan semua nabi Allah memiliki mukjizat. Faktanya mukjizat itu ada 2. Ada yang bersifat hissiyah, ada yang bersifat ilmiah. Mukjizat yang bersifat hissiyah biasanya bersifat fisik. Contoh, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Untuk melawan sihir dari Fir'aun dan bala tentaranya, serta para ahlinya, yang bisa mendatangkan ular secara tiba-tiba, tongkat Nabi Musa bisa dilemparkan, ketika dilemparkan berubah menjadi ular yang besar, yang memangsa ular-ular kecil dari para tukang sihir, anak buahnya Fir'aun. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai ke laut, mundur ada pasukan Fir'aun, nyebrang ke laut ada air, maka kata Allah, pukulkan saja ke laut. Tongkat dipukulkan, terbelahlah lautan menjadi daratan yang bisa dilewati. Sudah bisa selamat Nabi Musa dengan umatnya, tongkat itu dipukulkan lagi, maka air kembali datang dan menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Ini yang bersifat apa? Mukjizat bersifat hissiyah, bersifat fisik. Sedangkan Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW bersifat ilmiah. I'jaz, mampu mengalahkan syair-syair masyarakat Arab yang sangat indah pada saat itu terkalahkan dengan ketinggian sastra Al-Quran. Ketika mampu mengalahkan, maka ini disebut kitab mukjizat. Sampai Quran sendiri menantang. Kalau tidak percaya dengan Al-Quran, datangkan semisal Al-Quran. Kalau tidak mampu, datangkan satu surat Al-Quran. Kalau tidak mampu, datangkan satu huruf Al-Quran. Dan mereka tidak mampu. Ini tantangan Al-Quran bagi mereka yang menentang Al-Quran. Tadinya kafir, kemudian orientalis, dia mempelajari Al-Quran untuk menemukan kelemahan-kelemahan Al-Quran. Kesimpulan awalnya, pasti Quran tidak menyentuh persoalan sains dan teknologi. Tapi ketika Bukail mempelajari Al-Quran, ternyata banyak sekali isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal insi ini stata'tum an tanfudu. Kalau bangsa jin dan manusia, kalau kalian ingin menembus langit, fanfudu, silahkan. Ini kan ke antariksa, dunia antariksa. Isyarat-isyarat ilmiah itu sangat banyak. Kalau Anda yang belajar biologi, ayat-ayat biologi banyak. Kalau yang belajar ekonomi, ayat-ayat ekonomi banyak. Kalau yang belajar politik, ayat-ayat politik banyak. Yang belajar fisika, kimia, ayat-ayat itu ada semua dalam Al-Quran. Ternyata Quran itu sumber pengembangan sains dan teknologi. Dari sisi sains dan teknologi. Dari sisi ketinggian sastra tadi, Al-Quran ini memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Jangankan orang Arab yang mengerti sastra, kita saja orang awam akan merasakan Quran ini enak sekali kalau dibaca. Dengan bahasa yang sangat i'jaz. Dengan saja, ujungnya sama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan
ahad. Ujungnya sama tapi pesan moralnya dapat gitu. Karena Quran itu berbahasa Arab, untuk memahaminya maka berkembanglah ilmu nahwu shorof, ilmu balagoh. Karena nilai sastranya tinggi, maka berkembanglah ilmu balagoh. Karena Quran mesti dibaca dengan suara yang indah, dengan makhorijul huruf yang baik, sifat huruf yang baik, al-waqf wal ibtida'nya baik, maka berkembanglah ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Quran diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Begitu Quran sampai, karena nabinya berbahasa Arab, para sahabat juga berbahasa Arab, maka begitu Quran disampaikan oleh Nabi, mereka tidak banyak bertanya. Dan karena mereka punya kemampuan menghafal yang sangat tinggi, Quran itu tidak butuh dituliskan. Begitu dibacakan, langsung ingat, langsung hafal. Itu kehebatan para sahabat pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Ini bayangkan kalau Anda seperti sahabat-sahabat Rasulullah itu, kalau kuliah, dosen itu nggak usah repot-repot nyatet. Mahasiswanya juga nggak usah repot-repot nyatet. Begitu disampaikan, langsung paham. Maka sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami mengamalkannya. Sampai ke kita, sami'na wa diskusi'na. Kami mendengar dan kami mendiskusikannya. Bahkan bukan hanya wa diskusi'na, tapi wa debatna, memperdebatkannya. Karena Quran berbahasa Arab, Nabi berbahasa Arab, para sahabat yang menerimanya juga berbahasa Arab, maka mereka tidak banyak penjelasan. Kalaupun ada sedikit yang harus dijelaskan, Nabi lah yang menjelaskannya. Ada perintah aqimus shalah, tegakkan sholat. Bagaimana sholat? Tidak rinci dijelaskan oleh Al-Quran. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Nabi mencontohkan sholat. Ketika datang zakat, bagaimana pembagian zakat? Kepada siapa zakat dibagikan? Siapa yang mengambilnya? Ketika ada ayat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bihi wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ketika ayat itu turun, tidak rinci siapa yang mengambil harta zakat. Siapa saja yang diambil harta zakatnya atau muzakinya. Dengan cara apa? Berapa ukurannya? Kepada siapa didistribusikannya? Nabi memberikan contoh. Tetapi ketika Quran berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan, ya walaupun tadi tradisi menghafalnya sangat tinggi, tapi ada beberapa sahabat yang kreatif menuliskan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit. Tetapi Nabi mewanti-wanti, la taktubu anni ghairil Quran. Jangan kau tulis dari aku selain Al-Quran. Faman kataba anni ghairil Quran falihamhu. Kalau ada yang nulis selain Al-Quran, maka hapuslah. Jadi Nabi memeriksa tulisan-tulisan para sahabat. Takutnya bercampur antara hadis dengan Quran. Ini dari awal Quran itu sudah sedemikian steril ya, bercampur dengan hal-hal lain. Sampai ada firman-firman Allah, tetapi bukan termasuk pada wahyu Al-Quran, itu disebutnya dengan hadis qudsi. Ya, di antaranya hadis qudsi itu kalau berbulan Ramadan yang mungkin banyak didengar di kultum itu, seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa. As-saumu li wa ana azzibihi. Saum itu untukku kata Allah dan aku yang akan memberikan pahalanya. Ramadan Kareem.